anak kita orang hebat-hebatnya sedua. Bertujuh anak laki-laki hebatnya ke tujuh-tujuh. Tak tanggung-tanggung keduduknya tinggi-tinggi. Tapi itu tak berguna. Nak berguna apa? Ya, awak 3 macam amal. Mustahil akan bisa beramal kalau tidak berilmu. Wajib doa menuntut ketiga-tiga ilmu tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat bersalam kita pohonkan ke arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Umar bin Khattab, maka ilmu yang wajib dipelajari adalah 3 macam ilmu. Tak boleh cik-cik dah, ketiganya dipelajari. Manakala seseorang mempelajari 2 ditinggalkan 1, hukumnya adalah fasik. Sebab meninggalkan amal yang fardu ain. Tentu fasik. Contoh seperti orang meninggalkan sembahyang. Itu kan meninggalkan fardu ain, tentu hukumnya fasik. Jadi wajib dipelajari ketiga-tiga. Yang pertama dan wajib kita pelajari yaitu ilmu syariat. Dan kedua ilmu usuluddin atau ilmu tauhid, yaitu berkaitan dengan pertanyaan Jibril tentang iman. Dan ketiga ilmu ihsan, yaitu ilmu tasawuf atau ilmu tarikat. Ketiga-tiganya wajib dipelajari. Tak boleh cik-cik dah. Kita hebatnya syariat, tapi tidak tahu tentang tauhid. Islam kita tidak sempurna. Tahu kita tentang tauhid, tapi tidak tahu tentang tasawuf. Karena gunanya tu, yaitu guna ilmu tu untuk amal dan pembersihkan diri. Jadi untuk diamalkan, dengan cara itulah kita membersihkan diri. Karena Allah mengatakan, Al-yawma la yanfa'u banun wala malun ila man atallah biqalbin salim. Akan datang suatu hari, tidak ada guna harta, tidak ada guna keluarga, tidak ada guna anak dan cucu. Dan berguna di hari itu adalah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Apa hari itu? Yaitu hari mahsyar. Jadi misalnya kita kok kaya di dunia kok. Kekayaan kita tu Jakarta kok kecilnya awak punya kok. Tu kaya. Tapi untuk di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala tak berguna tu. Misalnya kita hebat, tanggung dah pangkat tinggi. Tidak berguna tu di akhirat nanti. Tapi tidak berguna tu apa? Anak kita orang hebat-hebatnya sedua. Bertujuh anak laki-laki hebatnya ke tujuh-tujuh. Tak tanggung-tanggung keduduknya tinggi-tinggi. Tapi itu tak berguna. Nak berguna apa? Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Jadi tak mungkin saja hati bersih tu tubuh bersih. Jadi bersih kita tu zahir dan batin.
Membersihkan diri itu dengan ilmu. Ilmu itu diamalkan dengan ikhlas, maka jadi bersihlah diri kita. Kalau nak membersihkan tubuh kita nan kasar ko, ilmunya syariat. Contoh dalam ilmu syariat, kita berhadas besar, wajib mandi. Cara mandi itu peraturannya syariat. Air nan boleh dipamandi, air mutlak. Mana dikacak air mutlak, air suci lagi mensucikan. Tak bisa dipakai air nan mustakmal, air yang sudah terpakai, tak sah mandi. Apalagi air yang mukayat, yang mempunyai terkait kepada namanya air, seperti air teh. Suci tapi tidak mensucikan. Baik itu juga air untuk berwudu, air suci lagi mensucikan. Baik peraturan mandi, cara mandi, itu syariat sama sekali mengaturnya. Baik cara berwudu, itu syariat mengaturnya. Setelah itu kita salat, baik cara salat tadi, dimulai dengan takbir, sudah dengan salam, melengkapi rukun dengan syarat, itu namanya seluruh syariat. Nah, jadi itu nama disucinya tubuh kita nangkasaka ikutnya sucinya. Dengan mandi suci tubuh kita ke. Dengan mandi hati suci, tak bisa suci hati tidak mandi dah. Dengan berwudu suci anggota wudu kita, tubuh nangkasar ni. Itu contoh. Jadi ilmu syariat membersihkan tubuh. Ilmu usuluddin, ilmu tauhid membersihkan jiwa, membersihkan otak. Jadi walaupun kini itu misalnya tubuh kita suci, tubuh kita bersih, tapi otak kita nak suci dah. Kalau otak tak suci, pikiran ke orang tak ada enak dah. Mencelik orang elok, tak senang hati awak dah. Mencelik orang lebih pada awak, tak senang hati dah. Nah, jadi fi'il kita tu seperti fi'il burung sikok, burung elang. Kalau burung sikok, nya ketek daripada elang, tapi tabang itu tak tinggi, tabangnya sehingga dahan-dahan kayu. Tapi nya kalau nampak ayam berkumpul dia, nya tak senang menceliak tu dah. Bayi-bayi tu ayam tadi. Nah, diceliak dia teh kayu, diceliak ayam tu bisa diatur dia induk berkumpul elok. Nah, bersenang-senang. Dari teh kayu tu tabang jadi tampai tu. Jadi nak menjaga induk ditampai induk tu. Sehingga ayamku menjadi kocar kacir. Nah, padahal pedah dia ada pedah dia itu kan tak ada pedah dah. Lain alang, kalau alang memang disambarnya diambil untuk dimakannya. Ada pedah sinan, ada kegunaannya dia sinan, tapi sikok tak ada guna dah. Jadi itu contoh burung sikok tu burung pendangki. Misalnya awak maja pada suatu tempat tu berusaha orang tu mencampak supaya tercampak. Alat tercampak awak bukan bisa digantiin tak, dan ada apa? Tempat tu menjadi tinggal tak beragama oleh. Itu kan meniayung saja. Jadi kalau sifat burung sikok tadi, itu orang utak yang tak berasiah. Jiwanya tak berasiah. Jadi untuk membersihkan jiwa itu apa? Ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Wajib dipelajari. Kemudian, walaupun tubuh berasiah, jiwa berasiah, kalau hati tidak berasiah, nah, tidak sempurna awak dah. Jadi untuk membersiahkan hati itu ilmu tasawuf atau ilmu tarikat. Nah, jadi kalau ilmu syariat membersiahkan tubuh. Ilmu tauhid atau ilmu usuluddin membersiahkan yaitu jiwa atau otak.
ilmu tasawuf atau ilmu tarikat itu untuk membersihkan hati. Jadi, dan dikatakan oleh Allah pada dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Dalam hati mereka ada berpenyakit. Oleh karena penyakit dalam hati itu tidak diubat, tambah lama penyakit itu tambah garang. Nah, jadi sampai kita mati dalam keadaan penyakit seperti demikian, walahum azabun alim, untuk mereka azab yang pedih itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia itu dia tidak dibersih-bersihkan. Nah, kita ingin membersihkan hati. Nah, dibalik sabun banyak-banyak, rinso banyak-banyak, karena hati kau letak di siku, diminum air rinso tadi, sehingga dalam pikiran awak bisa gambung di siku kuliah hati kau. Jadi membersih itu dengan ilmu tasawuf atau dengan ilmu tarikat. Jadi nak dikatakan man atallah biqalbin salim, orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih. Tujuannya bukan semata-mata hati bersih, utak bersih, tubuh pun bersih. Ketiga-tiganya kebersih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah. Jadi karena itu wajib diawak 3 macam amal. Mustahil akan bisa beramal kalau tidak berilmu. Wajib doa menuntut ketiga-tiga ilmu tadi. Nah, jadi kita mengaji itu nak mungkin kalau misalnya sekali dikaji ketiga-tiga nak mungkin. Maurenya payah, awak menerima pun payah. Jadi terpaksa yaitu satu-satu. Misalnya kini ko datang kini ko kaji kita mengenai ilmu syariat. Berarti kaji kita mengenai syariat Islam, salat, puasa, zakat, haji. Nah, rukun syaratnya, sahnya, batalnya dan lain-lain. Kita mengaji, kaji kita ilmu tauhid atau ilmu usuluddin. Itu kajian mengenai apa? Itu kajian mengenai sifat 20. Ilmu usuluddin, usul artinya asal din agama. Ilmu usuluddin artinya ilmu asal agama. Nah, jadi ilmu usul agama. Jadi ilmu usuluddin, ilmu asal, ilmu nandulai, yaitu ilmu syariat dengan ilmu tasawuf, itu ilmu furu'. Nah, jadi ilmu asal adalah ilmu tauhid atau ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin itu yaitu mengaji tentang yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sia Tuhan awak. Mencari Tuhan tu. Nah, itu ilmu usuluddin. Awaluddini ma'rifatullah. Asal mula agama itu adalah mengenal akan Allah. Macam mana kita baru kenal akan Allah? Tahu dengan Allah. Tak tahu nak mungkin kenal. Tak tahu kita baru tak kenal. Tahu baru kita kenal. Tahu untuk kita tahu kepada Allah tadi, memang Allah mempunyai garis-garis dalam Al-Quran. Di antaranya garis dalam Al-Quran tentang Allah tadi, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Muhammad, Allah itu Esa. Allah itu tempat meminta. Allah itu segala-galanya. Samad. Lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu. Jadi kan sekadar kita tahu je Allah seperti demikian. Tapi kalau misalnya kini itu
mengetahui yang mendalam, kan tidak bisa je ilmu seperti itu saja. Nah, siapa Tuhan kita? Allah. Siapa Allah tu? Zat yang wajib wujud, zat yang wajib ada. Ana mewajibkannya ada tadi. Mewajibkan ada tadi 20 sifat. Nah, itu nama wajibkan. Jadi mengaji ilmu usuluddin, mengaji akidah 50. Akidah itu artinya buhu. Jadi iman itu terletak dalam hati. Apabila goyang buhu iman dalam 50, jadi goyanglah iman. Jadi untuk mengabekkan iman itu supaya kuat, yaitu dibuahkan dalam hati. Itulah ilmu tentang iman. Yang pertama, iman kita kepada Allah. Iman kepada Allah, percaya kepada Allah, kemudian hakul yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita bertuhan kepada Allah. Allah itu adalah Rabb, Tuhan awak itu adalah abdi hambanya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala zat yang wajib wujud. Arti zat yang wajib wujud, zat yang wajib ada. Nah, badonya mempunyai 20 sifat. Nah, jadi untuk kita berilmu tauhid, untuk kita berilmu asal agama usuluddin, wajib kita tu tahu je sifat 20. Bukan sekadar tahu, wajib hafal. Nah, di orang tua-tua dulu, apa dia muncul itu? Nah, barang mulanan wajib kita ketahui, 6 banyaknya. Pertama, mengetahui yang wajib pada Allah, yaitu 20 sifat. Kedua, mengetahui yang mustahil pada Allah, yaitu lawan nanda 20 sifat. Dan ketiga, mengetahui yang mustahil pada Allah, yaitu menjadikan sekalian alam. Keempat, mengetahui yang wajib pada Rasul, yaitu sampai sifat sidik, tabligh, amanah, futanah. Kelima, mengetahui yang mustahil pada Rasul, yaitu lawan sampai sifat kizib, kutiman, khianat, biladu. Keenam, mengetahui yang harus pada Rasul. Yang harus pada Rasul satu sifat, arat basyariah, dan biasa datang kepada tubuh manusia, seperti sakit dan sanang, tabunuh dan daniayu. 20 sifat tu masih sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalifatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsi, wahdahniyah. Hayat, ilmu, qudrat, iradat, sama, basar, kalam. Hayyun, ilmun, qadirun, muridun, sami'un, basirun, mutakallimun. Itu ilmu yang wajib. Kalau nak tahu je sifat 20, nak tentu sifat 20, nak lapis dia razak kubur dah. Barajo hebat awak. Alung kan jadi hebat awak je ibadat. Jak mula balik dan berakan naik haji tiap tahun. Mulai naik haji umur 15 tahun. Meninggal umur 70 tahun. Berarti haji je 55 kali. Umrah 2 kali setahun. 2 kali 55, 110 kali. Musajid 7 dibuat. Pesantren, rumah sakit Islam segala macam, tak tanggung banyak ibadat. Tapi tidak tahu je sifat 20
ndak kalah peh dari azab kubur dah. Karena hukumnya masih pasir. Ndak lepeh dari dosa dah. Karena itu nan disikoko 3 ilmu tu nak diajarkan. Pertama ilmu syariat, ilmu fikih. Dan kedua ilmu usuluddin.